pelajar Madrasah Tsanawiyah berinisial R, 14 tahun, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum anggota BRIMOB di Kota Tua, Maluku. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis dini hari, 19 Februari tahun 2026 dan langsung memicu perhatian serta kemarahan publik. Korban diketahui bernama Arianto Tawakang. Ia diduga dipukul menggunakan helm oleh seorang anggota BRIMOB berinisial Brigadir Polisi 2 MS. Insiden tersebut terjadi di ruas jalan kawasan RSUD Maret, Kota Tua. Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa bermula saat tim patroli BRIMOB melakukan kegiatan cipta kondisi menggunakan kendaraan taktis atau rantis di wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara sekitar pukul 2 WIB. Tim patroli awalnya berada di Kompleks Mangga 2, Langgur. Tak lama kemudian, petugas menerima laporan warga terkait dugaan aksi pemukulan di sekitar area Lithancem, Desa Viditan, Kota Tua. Tim patroli pun bergeser menuju lokasi untuk melakukan pengamanan. Saat berada di lokasi, tersangka Brigadir MS bersama sejumlah anggota lainnya turun dari kendaraan taktis dan bersiaga. Sekitar 10 menit berselang, 2 sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Ngadi menuju Teta Pancing. Menurut keterangan pihak keluarga korban, saat itu mereka tidak sedang melakukan balap liar, melainkan melaju cukup cepat karena kondisi jalan yang menurun. Namun, situasi berubah cepat ketika salah satu anggota BRIMOB yang berada di pinggir jalan tiba-tiba bergerak. Disebutkan bahwa tersangka mengayunkan helm taktis yang dipakainya sebagai isyarat. Namun, helm tersebut justru mengenai pelipis kanan korban AT. Benturan keras itu membuat korban terjatuh dari sepeda motor dalam posisi telungkup. Kakak korban, Nasri, mengungkapkan bahwa saat mereka mendekat, oknum tersebut tiba-tiba meloncat dari balik pohon dan langsung mengayunkan helm ke arah wajah adiknya. Korban yang mengalami luka serius segera dilarikan ke RSUD Karol Sasuitubun Langgur untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, sekitar pukul 13 WIB, korban dinyatakan meninggal dunia. Kematian Arianto Tawakang memicu duka mendalam bagi keluarga sekaligus kemarahan warga setempat. Pihak keluarga mendatangi Makobrimob Tua untuk menuntut keadilan dan meminta agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Kepolisian pun merespons cepat. Brigadir MS langsung diamankan dan ditahan di rumah tahanan Polres Tuang pada hari yang sama. Statusnya ditingkatkan dari terlapor menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kapolres Tuang AKBP Wansi Desasmoro menyatakan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum maupun etika yang dilakukan oleh anggota Polri. Kapolda menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara tegas dan berlapis. Proses pidana berjalan dan proses kode etik juga berjalan. Jika terbukti bersalah, sanksinya akan jelas dan tegas sebagai bentuk pengawasan internal. Kapolda Maluku telah memerintahkan Irwasda dan Kabid Propam untuk melakukan investigasi mendalam terhadap insiden tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel. Pimpinan Polda Maluku juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga korban atas peristiwa yang terjadi. Mereka menyatakan turut berduka cita dan berjanji akan menangani kasus ini secara sungguh-sungguh. Kasus ini kembali menyoroti pentingnya profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas di lapangan. Penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan harus selalu terukur, proporsional, dan mengedepankan keselamatan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat berharap proses hukum berjalan secara terbuka dan tidak tebang pilih. Transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Hingga saat ini, penyidik masih terus mendalami kronologi lengkap kejadian, termasuk memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti pendukung. Hasil penyelidikan nantinya akan menentukan pasal yang dikenakan, serta ancaman hukuman yang akan dijatuhkan. Kematian seorang pelajar berusia 14 tahun tentu menjadi luka yang mendalam, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat luas.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan aparat di lapangan membawa konsekuensi besar dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Perkembangan kasus ini akan terus kami pantau dan informasikan kepada Anda secara berimbang dan terpercaya. Kita semua berharap proses hukum berjalan transparan dan menghadirkan keadilan bagi keluarga korban. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita terbaru hanya di kanal kami, like, subscribe, dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. INFWKITA melaporkan.